Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bersyukur kepada Allah, pagi ini insyaallah kita semua dalam keadaan sehat zahir dan batin. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rekan-rekan sekalian, mahasiswa mahasiswi UIN Raden Intan Lampung semester 1, pertemuan kita pada kesempatan kali ini bicara masalah tentang toharoh. Toharoh dilihat dari sisi bahasa artinya bersih atau suci. Dilihat dari sisi istilah, artinya adalah bersuci dari hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil, dan bersuci dari najis yang meliputi badan, pakaian, tempat, dan benda-benda yang terbawa di badan. Kenapa kita harus toharoh? Karena kita ingin berhadapan dengan yang maha kuasa, adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau berhadapan dengan manusia saja kita memperhatikan kebersihan, apalagi ketika kita berhadapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilihat dari sisi pembagian, toharoh itu terbagi menjadi dua. Ada toharoh zahir, ada toharoh batin. Yang populer istilah itu lahir batin. Tapi barangkali perlu dimulai istilahnya zahir batin. Karena yang nomor dua sudah menggunakan kata bahasa Arab, kenapa yang di pertama tidak sekalian saja juga menggunakan kata bahasa Arab? Batin itu kata bahasa Arab. Di awal yang populer adalah lahir. Ini kita keluar dulu dari bab pembahasan. Maka hematnya langsung saja dua-duanya pakai kata bahasa Arab, yaitu zahir batin. Toharoh itu dibagi menjadi dua. Ada toharoh secara zahir, ada toharoh secara batin. Toharoh secara zahir, yang dibersihkan adalah jasad, tubuh zahir. Dari apa? Dari hadas dan najis. Dengan apa dia dibersihkan? Kalau hadas kecil dengan berwudu, kalau hadas besar dengan mandi. Lalu yang kedua adalah toharoh batin. Bicara masalah batin artinya bicara masalah sesuatu yang ada di dalam diri manusia. Kalau toharoh zahir itu adalah badannya yang dibersihkan, tapi kalau toharoh batin yang dibersihkan adalah kolbunya, hatinya. Tidak cukup ibadah kepada Allah hanya mengandalkan suci zahir. Tidak cukup hanya wudhu saja. Tidak cukup hanya mandi saja. Tidak cukup hanya bersih badan, pakaian, tempat saja. Tapi dia juga harus
mengupayakan bersih batin. Mana contoh bahwa ajaran kita mengajarkan ketika kita hendak melakukan ibadah, sholat contohnya, maka dituntut hati kita harus dalam keadaan ikhlas. Dituntut hati kita harus dalam keadaan tawakal, sabar, dan lain sebagainya. Kalau batin itu harus dibersihkan, kalau kolbu itu harus dibersihkan, berarti sebelum dibersihkan dia kotor. Apakah kolbu ini ada kotorannya? Ada. Iri, dengki, sombong, ujub, membangga-banggakan diri, riya, dan lain sebagainya, itu semua adalah kotoran, penyakit-penyakit hati saat ibadah kepada Allah, baik hablum minallah maupun hablum minan nas. Artinya baik hubungan kepada Allah maupun hubungan kepada manusia, hati harus dalam keadaan suci. Membersihkan anggota batin, yaitu hati, relatif lebih sulit daripada membersihkan anggota zahir, yaitu badan. Kalau membersihkan badan 5 menit bisa selesai, tapi kalau membersihkan batin, membersihkan kolbu, membersihkan hati, sampai wafat belum tentu bersih. Tapi kita harus terus berupaya bagaimana hati kita bersih. Lanjut. Al-miyahu sab'atun. Kita masuk kepada alat toharoh, yaitu air. Al-miyah, macam-macam air. Ada berapa dia? Sab'atun, itu ada 7. Yang pertama air hujan, bisa digunakan untuk bersuci. Kedua air laut, bisa digunakan untuk bersuci. 3 air sungai, 4 air sumur, 5 air mata air, 6 air salju, 7 air embun. Ketujuh air itu bisa digunakan untuk bersuci. Itu dari segi sisi pembagiannya. Dari segi sisi pengelompokannya, maka air itu dibagi menjadi 4. Ada yang disebut dengan air mutlak, yang kedua disebut dengan air musammas, ketiga air musta'mal, dan yang keempat air mutanajjis. Apa itu air mutlak? Air mutlak, air yang suci dan mensucikan, dan tidak makruh memakainya. Air yang belum pernah dipakai sama sekali, dan air yang tidak bercampur dengan sesuatu. Itu air mutlak. Air yang pertama kita ambil, belum digunakan sama sekali, tidak tercampur dengan sesuatu, maka bisa dia digunakan untuk bersuci. Yang kedua air musammas, air yang suci juga mensucikan. Disebut musammas karena berasal dari kata syamsun. Syamsun itu matahari. Musammas, air yang terkena terik sinar matahari. Bolehkah dia digunakan untuk bersuci? Boleh. Dan yang ketiga adalah air musta'mal.
air yang suci tetapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Air yang sudah pernah digunakan, seperti ketika kita berwudu, air wudu itu kita tampung. Air yang ditampung itu bersih. Air yang ditampung itu jernih. Tapi meskipun demikian, karena air itu sudah dipakai, maka dia tidak bisa lagi digunakan untuk bersuci. Air yang sudah pernah dipakai, maka dia disebut dengan air mustakmal, yaitu air yang suci tapi tidak bisa digunakan lagi untuk bersuci. Bersuci dalam artian dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau bersuci dalam pemahaman untuk membersihkan piring, untuk membersihkan gelas, untuk membersihkan pakaian, boleh-boleh saja. Selagi piring, gelas, pakaian itu tidak terkena najis. Yang keempat adalah air mutanajjis. Ini yang kadang-kadang sering keliru memahami. Disangka air mutanajjis itu adalah air najis. Bukan. Bedakan, ada air najis, ada air mutanajjis. Kalau air najis itu seperti air kencing, itu air najis. Tapi kalau air mutanajjis itu adalah air yang tercampur dengan benda najis. Ketika ada air yang tercampur dengan benda najis, tercampurnya itu, maka dia disebut dengan mutanajjis. Apa hukumnya? Tidak boleh digunakan untuk bersuci. Rekan-rekan sekalian, mahasiswi UIN Raden Intan, ada satu lagi sebetulnya yang tidak populer di kalangan tengah-tengah masyarakat, yaitu istilah ghosab, air ghosab. Apa itu air ghosab? Yaitu air yang dipakai tanpa izin tapi tidak niat maling. Air yang dipakai tanpa izin tapi tidak ada niat maling. Dirinya berpikir nanti kalau orangnya sudah datang baru dia izin, baru dia bicara. Maka itu disebut dengan ghosab. Apa hukumnya? Tidak boleh. Umpama di suatu masjid atau musala tidak ada air, lalu dia melihat ada keran di tempat orang lain, diperiksa ternyata keran itu mengeluarkan air, ada airnya. Akhirnya dia berwudu di situ, tidak izin dulu kepada orangnya. Bisa saja tidak izin karena setelah diperiksa menurutnya orangnya tidak ada. Terbetik dalam hati, nanti kalau sudah selesai sholat, dia akan menemui orang tersebut untuk minta izin.
Nah, menggunakan air model seperti itu, digunakan dulu airnya untuk berwudu, selesai dari itu sholat, selesai sholat baru minta izin, maka perbuatan itu disebut dengan perbuatan ghusl. Air yang digunakan itu air ghusl. Apa hukumnya? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Siapa yang menjamin selesai mengambil air wudu, berangkat dari mengambil air wudu di tempat orang lain, lalu menuju masjid atau menuju musola, siapa yang menjamin umurnya masih ada? Sangat boleh jadi dia wafat di antara tempat mengambil air wudu dengan pintu mau masuk masjid. Siapa yang menjamin selesai salam masih hidup? Siapa yang menjamin selesai sholat masih hidup? Tidak ada satupun yang menjamin, karena itu semua adalah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu, jauhi perbuatan ghusl. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi UIN Raden Intan Lampung, barangkali untuk pertemuan kita sampai di sini. Silahkan dipahami apa yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja. Mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.